Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang kearsipan dengan materi. Ibu langsung saja ya dengan materi yang pertama, yaitu apa itu arsip. Nah, dilihat ya. Di sini ada beberapa istilah yang mungkin asing buat kalian. Ada archium, velum, arsip, archivalen. Nah, itu tuh apa sih? Nah, Ibu jelaskan ya satu persatu. Yang pertama archium. Archium itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti peti atau sesuatu yang digunakan untuk menyimpan ya. Yang kedua ada velum. Velum itu bahasa Latin yang berarti tali atau benang. Dan yang ketiga archive ya, itu adalah bahasa Inggris yang berarti kumpulan warkat ya, atau bisa berarti catatan ya. Yang keempat bahasa Belanda arsip yang berarti warkat, dan yang kelima bahasa Jerman yang berarti warkat ya. Jadi archivalen yang dari bahasa Inggris, Belanda, Jerman itu hanya berbeda di penulisan saja, tapi artinya sama, yaitu warkat. Nah, menurut undang-undang ya, undang-undang arsip adalah setiap catatan yang berupa rekaman atau warkat yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk angka, huruf atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas film, media komputer, dan lain-lain yang disimpan menurut suatu aturan sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Contohnya adalah surat, flash disk, telegram, formulir, hasil fax, peta, dan sebagainya. Nah, sesuatu bisa dikatakan arsip apabila memenuhi syarat. Yang pertama, mempunyai arti, yang kedua mempunyai kegunaan, dan yang ketiga disimpan dengan teratur. Jadi misal kamu punya sebuah catatan seperti memo ya, memo kecil. Nah, kalau memonya itu hanya coret-coretan, itu berarti bukan dikategorikan sebagai arsip ya, karena tidak memiliki arti atau kegunaan dan juga tidak disimpan dengan teratur. Jadi misalnya di suatu perusahaan ada surat. Nah, apakah itu surat termasuk arsip? Ternyata surat itu memiliki sebuah arti. Apakah itu misalnya surat pesanan atau nanti bisa digunakan untuk hal-hal lain dan sebagainya ya. Yang kedua, jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dibedakan menjadi 5 ya. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisik ada arsip yang berbentuk lembaran. Contohnya adalah surat, kwitansi, faktur, dan foto. Yang kedua, surat berbentuk atau tidak berbentuk lembaran. Contohnya apa? Disket, flash disk, mikrofilm, rekaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, arsip dibedakan berdasarkan masalahnya. Ya, di sini pakai bahasa Inggris. Financial record. Finansial itu berarti keuangan. Contohnya kwitansi, cek, giro, dan kartu kredit. Yang kedua adalah inventory record. Artinya apa? Arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contohnya catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. Dan yang ketiga adalah personal record. Ini nanti arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, CV, absensi pegawai, dan surat keputusan. Yang ketiga, sales record ya. Arsip yang berkaitan dengan masalah penjualan. Contohnya data penjualan dan daftar nama agen serta distributor. Yang kelima ya, production record ya, yang berkaitan dengan masalah produksi, misalnya jenis bahan baku, jenis alat atau mesin yang digunakan, dan jenis atau kualitas barang. Yang ketiga, dibedakan berdasarkan pemilik ya, pemilik arsip tersebut. Yang pertama,
pemerintah dan yang kedua swasta. Pemerintah nanti tentunya pemilikan ini diatur oleh lembaga tersendiri yang bernama Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya swasta nanti dibedakan antara arsip primer, arsip sekunder, arsip sentral, dan arsip unit. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, dibedakan berdasarkan sifatnya. Ya, sifatnya ada arsip yang tidak penting, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi. Contoh, surat undangan dan surat pemberitahuan. Yang kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting tetapi jadi tidak berguna lagi pada saat arsip yang diinformasikan itu berlalu. Contoh, surat lamaran kerja dan surat tagihan. Yang ketiga, arsip penting, yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contoh, surat perjanjian dan surat kontrak. Kemudian arsip sangat penting atau vital, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya, bernilai sejarah atau ilmiah. Contoh, naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya, arsip rahasia, yaitu arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi. Contoh, hasil penelitian, pegawai, dan strategi pemasaran. Jenis arsip yang terakhir yaitu arsip berdasarkan fungsinya. Ada arsip dinamis. Ya, apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Ya, arsip dinamis ini dibagi menjadi 3. Ada arsip aktif, arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip ini masih sering dikeluarkan untuk keperluan tertentu. Yang kedua ada arsip semi-aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun tetapi kadang-kadang masih diperlukan. Dan yang terakhir adalah arsip inaktif. Ya, inaktif yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Arsip inaktif hanya digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan semata. Dan yang terakhir adalah arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Ya. Jadi pada sekarang fungsinya ada 2, dinamis dan statis. Nah, ini nanti yang sering banyak keluar ya. Jadi dinamis itu berkaitan langsung dengan penyelenggaraan atau kegiatan kantor ya. Kalau statis itu tidak langsung. Seperti itu. Selanjutnya, nilai guna arsip. Arsip itu buat apa sih? Nah, arsip itu kalau secara umum ada nilai penerangan, nilai yuridis, nilai historis, nilai ilmiah, dan nilai guna fiskal. Ya, yang dimaksud dengan penerangan itu adalah arsip yang hanya mempunyai kegunaan sebagai bahan informasi pemberitahuan, contoh surat pengumuman. Nah, yang kedua nilai yuridis itu kan sesuai dengan namanya ya, yuridis berarti memiliki pembuktian atau kekuatan hukum. Contohnya akta kelahiran, surat perjanjian, ya, dan kwitansi. Nilai historis ya, memiliki atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dari masa lampau. Contohnya teks proklamasi. Nilai ilmiah. Nilai ilmiah yaitu arsip yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelidikan. Contoh hasil karya tulis. Yang terakhir nilai guna fiskal yaitu arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan. Contoh kwitansi dan bukti pembayaran pajak. Nah, ada nilai guna arsip yang sangat sangat terkenal atau banyak dipakai, yaitu nilai guna arsip disingkat ALFRED. ALFRED itu administrasi value, legal value, fiscal value, research value,
education value, dan documentation value. Nah, ini belum Ibu jelasin ya, nanti Ibu akan kasih tugas kalian. Apa itu Alfred? Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan kearsipan. Apa bedanya peralatan dan perlengkapan? Nah, kita bahas peralatan kearsipan. Alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Ini Bu Tiko ya, pokoknya maksudnya kearsipan. Alat ya, jadi alat yang digunakan dalam bidang kearsipan ya, sebagai alat bantu maupun sebagai alat pelindung dan sebagai alat untuk menyimpan arsip. Nah, di sini ada 3 gambar berbeda ya. Yang satu mapnya seperti ini. Diperhatikan, ini namanya penyimpanan horizontal. Jadi ditidurin ya, dokumen-dokumennya ditidurin kayak gitu. Dan yang ini penyimpanan vertikal. Ya, penyimpanan vertikal ya, di arsip atau dokumennya itu disimpan secara tegak lurus disusun berderet ke belakang nih. Ini vertikal nih. Dan yang terakhir ini adalah arsip, penyimpanan arsip atau pengarsipan secara lateral, yaitu penyimpanan atau penempatan arsip dilakukan secara berdiri. Lihat nih, ini berdiri kan, ini yang paling atas yang dilihat, yang bawah udah miring-miring. Berdiri dan disusut berderet menyamping. Jadi ada tiga pengarsipan ya, cara meletakkan arsipnya, horizontal, vertikal, dan lateral. Nah, ini adalah peralatan pertama yang akan digunakan untuk mengarsipkan dokumen. Yang pertama ini filing cabinet, dilihat kayak gini ya, ada laci seperti lemari, ada lacinya ya kan, lacinya ada 1, 2, 3, 4, dan ini terbuat dari aluminium atau baja tahan api, bisa juga terbuat dari kayu, namanya filing cabinet. Jadi nanti lacinya ditarik ya, kemudian di sini tuh ada kawat yang nantinya akan digunakan untuk menggantung arsip. Jadi seperti ini penampakan di dalamnya itu seperti ini ya. Jadi nanti akan ada map-map yang akan dimasukkan ke dalam filing cabinet. Filing cabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan warkat bentuk lemari yang terbuat dari kayu, aluminium atau baja tahan api, terdiri dari 1 sampai 6 laci, dan tiap laci dapat memuat 5.000 arsip. Ya, ini ada di lab AP. Besok kalau sudah masuk ke sekolah, kalian bisa lihat filing kabinetnya yang ada di lab. Yang kedua, nih, lihat. Ini adalah rotary. Rotary itu adalah semacam filing kabinet, tapi dia berputar seperti ini. Jadi dia bisa diputar, nyimpannya secara berputar. Ya, tidak ada penutup, jadi langsung dimasukkan ke situ. Nah, ini apa? Ini juga ada namanya, ini bentuk-bentuk ini. Yang besar-besarnya warna merah, warna putih, warna biru, ini nanti ada namanya lagi. Nah, ini lemari arsip. Lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk. Ini ada di lab AP juga. Nanti dilihat di sini penyimpanan bentuk lateral bisa, horizontal bisa, vertikal pun, kalau vertikal kurang pas ya pakai lemari. Jadi perhatikan bentuknya seperti ini, sama dengan lemari pada umumnya ya. Nah, ini rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral. Arsip yang disimpan terlebih dahulu dimasukkan dalam ordner atau kotak arsip. Rak arsip ini bisa terbuat dari kayu ataupun besi. Nah, ini ada map arsip. Pasti kalian sudah tidak asing lagi, sudah sering lihat ya. Ini namanya map arsip.
Tapi map arsip itu dibedakan bermacam-macam. Nah, yang ada di gambar ini adalah stop map folio. Namanya stop map folio. Map arsip adalah lipatan surat yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Arsip yang disimpan tidak bisa terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Nah, yang kedua, map Snell Hector. Mungkin sudah pernah lihat yang kayak gini. Terus ini nanti di tengah-tengahnya ada penjepit. Ya, ada penjepit. Ini map Snell Hector yang plastik. Map Snell Hector itu ada yang kertas, ada yang plastik. Pokoknya kalau di tengah-tengahnya ada penjepitnya itu namanya Snell Hector. Map Snell Hector. Nah, ini ada folder. Map tanpa dilengkapi dengan daun penutup dan berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Jadi ini ada map, ya kan, ada warna kuning, merah, biru. Nah, foldernya itu yang ada tonjolannya ini namanya folder. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini namanya hanging folder. Folder yang mempunyai besi penggantung dan besi ini dipasang pada gawang di filing kabinet. Hanging folder ini digunakan untuk menyimpan surat ya. Jadi di sini ada kawatnya nih, namanya kawat. Nanti kawatnya itu digunakan untuk menggantungkan mapnya. Jadi kayak yang ada di sini. Nah, ini ditempelin di sini nih. Nanti bisa dibuka mapnya, ada kawatnya di sini. Nah, ini juga ada di lab. Nanti kalau misalnya kita sudah masuk, kita bisa main-main ke lab. Nah, ini ada opener. Tadi kan lihat tuh ada yang map besar-besar, ada bundarannya kayak gini, namanya opener ya. Ukurannya sekitar 5 cm. Terus ada besi juga, pada besi penjepit, ada penjepitnya juga di situ di dalamnya. Ini penjepitnya. Ini sangat tebal ya, opener ini tebal bentuknya, kemudian bisa menyimpan sampai 500 lembar. Nah, ini guide, guide. Nah, ini guide. Guide ini, ya kan, pakai kertas atau karton, ya kan? Dan digunakan sebagai petunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Nah, ini ada huruf A, B, C, D, E sampai Z, X, Y, Z yang digunakan untuk memisahkan. Nanti akan ada caranya nih. Ini kenapa ditulis A, kenapa ada B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini stapler. Kalau kalian stapler pasti udah tahu ya, ada sering lihat di rumah. Alat yang digunakan untuk menyatukan kertas. Jadi stapler yang kecil itu bisa sampai 10 lembar kertas, yang sedang itu 10-20 lembar, dan yang besar itu 20-40 lembar. Balik lagi ke guide ya. Guide ini kan ada hurufnya, ini namanya tab guide yang berfungsi untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda atau indeks pengelompokan arsip. Dan yang ini namanya badan guide ya, yang menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Guide ini bisa digunakan untuk arsip yang disimpan dalam filing kabinet, bisa juga di dalam map atau opener ya. Nanti bisa bikin guide, tapi kita akan bikin guide kayak gini. Gimana caranya? Guide itu ada guide pertama, kedua, ketiga. Nah, itu nanti apa aja akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini perforator, mungkin kalian taunya alat bukan kertas ya, tapi namanya ini adalah perforator. Jangan sampai salah, anak apa harus tahu nih namanya apa. Nah, ini numerator, alat yang digunakan untuk membukukan nomor pada dokumen. Dan ini dextry. Dextry alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses dan dikirimkan atau disimpan dalam folder masing-masing. Nih, ada seperti apa ya?
keranjang ya Bu. Pokoknya nanti misalnya di sini untuk yang diproses, ini yang untuk diterima, ini yang mau disimpan. Jadi disortir, dipisah-pisahin. Jadi nggak ditaruh di meja terus dipisahin, mejanya jadi penuh dengan dokumen, enggak. Jadi ada tempatnya sendiri. Nah, ini card index atau kardex kabinet ya. Alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Biasanya kalau kalian pernah nonton film, ya kan, nonton film itu ada nih kayak lemari kayak gini, terus ditarik keluar, nanti ada kartunya itu berisi apa? Nah, itu berisi petunjuk untuk mencari arsip. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kardex kabinet. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Dan tugasnya adalah, tadi Ibu bilang kan kalau nilai guna arsip itu ada yang dikenal dengan nama Alfred. Ibu minta kalian cari pengertian Alfred ya, dan sebutkan nama dokumennya, contoh dokumennya satu aja. Misal administrasi value adalah bla 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 bla, contoh dokumennya bla 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 gitu ya. Silahkan kerjakan di kolom komentar di YouTube ini, di video YouTube ini. Kalian jangan lupa tulis nama kalian dan kelasnya ya, jawaban atau nama dulu, nama, kelas, terus jawabannya apa. Kemudian Ibu kasih batas waktu sampai minggu depan ya. Jadi minggu depan akan Ibu lihat nih siapa yang nggak komen. Kalau nggak komen berarti dia nggak ngerjain ya, nggak dapat nilai nanti. Gampang banget kan tugasnya. Bu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu, dan juga kalian paham akan apa yang Ibu ajarkan tadi. Nanti PowerPoint-nya ini akan Ibu share di e-classroom ya, jadi kalian bisa download. Oke, terima kasih. Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.